Ini adalah map Snell Hector yang akan digunakan untuk menyimpan surat yang akan diarsipkan. Kemudian ada post-it yang berwarna-warni untuk menuliskan kode pada tiap surat dan juga ballpoint. Selanjutnya ada perforator yang digunakan untuk menubangi surat keluar dan juga surat masuk serta sekat untuk setiap surat. Kemudian di sini terdapat sekat bertuliskan surat masuk dan surat keluar. Kemudian juga ada daftar klasifikasi sistem abjad surat masuk dan juga surat keluar. Kemudian ada kertas HVS berwarna yang digunakan sebagai sekat untuk tiap surat dengan kode yang berbeda. Misalnya, surat dengan kode AN dan AQ akan diberikan kertas HVS ini dengan post-it berhuruf A. Kemudian ada surat kode BA diberikan kertas HVS dengan post-it berhuruf B. Kemudian surat dengan kode CI akan diberikan kertas HVS berwarna dengan post-it berhuruf C, dan seterusnya akan seperti itu. Kemudian di sini ada surat masuk dari 5 perusahaan yang berbeda-beda. Di sini juga ada surat keluar dengan ditujukan pada 5 perusahaan yang berbeda-beda. Ini adalah surat-surat dan juga sekat-sekat yang sudah diberikan post-it dengan huruf dan kode dari surat-surat yang akan diarsipkan. Setelah ini, kita akan menjelaskan terkait bagaimana penyusunan sistem kearsipan dengan sistem abjad dan bagaimana cara penulisan kode-kode dari surat-surat yang akan diarsipkan pada post-it yang ada. Pada halaman pertama, kita terdapat judul Praktik Sistem Penyimpanan Arsip untuk Sistem Abjad dengan logo kampus, nama anggota, nama dosen, prodi, fakultas, dan universitas. Pada halaman selanjutnya, terdapat daftar klasifikasi arsip sistem abjad untuk surat masuk. Daftar klasifikasi arsip mempunyai 5 kolom, yaitu yang pertama ada nama instansi, unit 1, unit 2, unit 3, dan kode. Untuk nama instansi yang pertama, terdapat PT Ciwidey Tropis, yang dimana terdapat 3 kata. Kata pertama yaitu PT ada di unit 3, kata kedua Ciwidey ada di unit 1, dan kata ketiga Tropis ada di unit 2, dengan kode CI diambil dari 2 huruf depan kata Ciwidey. Untuk nama instansi yang kedua ada di Sertopia. Karena hanya terdapat 1 kata, maka ditaruh di unit 1 dengan kode DE diambil dari 2 huruf depan nama di Sertopia. Yang ketiga ada Apotek Lumina dengan kata apotek di unit 2 dan kata Lumina di unit 1 dengan kode LU diambil dari kata 2 huruf depan kata Lumina. Yang keempat ada nama instansi Starlight Teknologi, yang dimana kata Starlight ditaruh di unit 2 dan kata teknologi ditaruh di unit 1 dengan kode TE diambil dari 2 huruf depan kata teknologi. Untuk nama instansi yang kelima ada Sinar Tour dengan kata sinar di unit 2 dan kata TO di unit 1 dengan kode TO diambil dari 2 huruf depan kata TOR. Pada halaman selanjutnya terdapat sekat yang bertuliskan surat masuk. Pada halaman selanjutnya terdapat sekat dengan post-it C yang mewakili kode CI, dan ini surat masuknya. Untuk halaman seterusnya terdapat sekat kembali yang bertuliskan huruf D mewakili kode DE, dan ini surat masuknya. Untuk sekat yang selanjutnya terdapat post-it dengan kode L mewakili kode LU, ini surat masuknya. Untuk yang sekat terakhir, kita ada post-it dengan kode T mewakili perusahaan dengan kode TE dan TO. Karena
untuk surat terakhir ini kodenya sama, maka kita hanya memerlukan satu sekat dengan satu post-it bertuliskan huruf T. Selanjutnya di sini terdapat tabel daftar klasifikasi arsip sistem abjad surat keluar, yang dimana terdapat beberapa kolom yang berisi nama instansi, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, dan juga kode. Yang pertama terdapat nama instansi PT Anugrah Karisma Jaya, yang dimana PT dimasukkan pada unit 4, Anugrah dimasukkan pada unit 1, Karisma dimasukkan pada unit 2, dan Jaya dimasukkan pada unit 3 dengan kode AN yang diambil dari huruf 2 awal unit 1 yaitu Anugrah. Kemudian yang kedua terdapat PT Aqua Golden Mississippi. PT dimasukkan pada unit 4, Aqua dimasukkan pada unit 1, Golden dimasukkan pada unit 2, dan Mississippi dimasukkan pada unit 3 dengan kode AKI. AKI ini diambil dari penulisan unit 1 yaitu Aqua dari huruf awal. Kemudian 3 ada PT Bahtera Sejahtera Makmur, di mana PT ditulis pada unit 4, Bahtera dimasukkan pada unit 1, Sejahtera dimasukkan pada unit 2, dan Makmur dimasukkan pada unit 3, di mana dengan kode BA yang diambil dari 2 huruf awal unit 1 yaitu Bahtera. Kemudian yang keempat terdapat PT Forisa Sejahtera, yang dimana PT dimasukkan pada unit 3, Forisa pada unit 1, dan Sejahtera pada unit 2 dengan kode FO, di mana FO ini diambil dari 2 huruf awal unit 1 yaitu Forisa. Kemudian yang kelima terdapat CV Gading Elok, yang dimana CV ini dituliskan pada unit 3, Gading dimasukkan pada unit 1, dan Elo dimasukkan pada unit 2 dengan kode GA, yang dimana kode ini diambil dari unit 1 huruf 2 awal Gading. Pada halaman selanjutnya terdapat sekat dengan tulisan surat keluar. Kemudian di halaman selanjutnya juga terdapat sekat dengan huruf A pada post-it yang mewakili kode AN dan juga AKI, di mana kode AN dan AKI ini diambil dari surat keluar yang ditujukan pada PT Anugrah Karisma Jaya, sedangkan untuk AKI diambil dari surat keluar yang ditujukan pada PT Aqua Golden Mississippi. Selanjutnya terdapat sekat yang bertuliskan huruf B pada post-it yang mewakili kode BA, di mana kode BA ini diambil dari surat keluar yang ditujukan pada PT Bahtera Sejahtera Makmur. Kemudian terdapat sekat kembali yaitu dengan huruf F pada post-it yang mewakili kode FO dari surat keluar yang ditujukan kepada PT Forisa Sejahtera. Kemudian di halaman selanjutnya juga terdapat sekat dengan post-it huruf G yang mewakili kode GA yang diambil dari surat keluar yang ditujukan pada CV Gading Elok. Karena surat keluar berada satu map dengan surat masuk dan diletakkan di bawah surat masuk, maka surat keluar ditata terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada daftar klasifikasi sistem abjad surat keluar. Kemudian di bawahnya terdapat sekat dengan tulisan surat keluar. Setelah ada tulisan surat keluar, kita beri sekat lagi sesuai dengan kode AN dan AKI yang ditulis pada post-it dengan huruf A. Setelah itu di bawah sekat diberikan surat dengan kode AN dan AKI sesuai dengan post-it yang bertuliskan huruf A. Seperti ini. Kemudian terdapat sekat kembali dengan kode B dengan huruf B pada post-it karena
Di bawahnya terdapat kode BA dari surat keluar. Setelah sekat dimasukkan, kemudian dimasukkan kembali surat dengan kode BA. Kemudian diberikan sekat kembali dengan huruf F dengan kode FO pada surat seperti ini. Setelah surat dimasukkan, maka juga diberikan sekat kembali dengan huruf G sesuai dengan kode surat, yaitu GA. Setelah itu diberikan surat di bawah sekat tersebut. Setelah ditata seperti yang dijelaskan tadi, maka kita akan memasang pada map snake halter sesuai dengan urutan yang kita urutkan tadi. Setelah surat keluar dimasukkan ke dalam map, selanjutnya ada surat masuk. Ini ada daftar klasifikasi sistem abjad untuk surat masuk, dan ini ada sekat bertuliskan surat masuk. Di bawahnya ada sekat lagi yang bertuliskan kode C pada post-it mewakili surat dengan kode CI, dan ini suratnya. Selanjutnya ada sekat dengan kode D pada post-it mewakili surat dengan kode DE, dan ini suratnya. Selanjutnya ada sekat dengan kode L pada post-it mewakili surat dengan kode LU, dan ini untuk suratnya. Dan sekat yang terakhir bertuliskan kode T pada post-it mewakili surat dengan kode TE dan TO. Ini suratnya. Setelahnya, semua surat harus diurutkan sesuai dengan sistem abjad pada post-itnya. Untuk C, D, L, dan T. Ini dia surat yang disesuaikan dengan sistem abjad. Yang pertama itu C, kemudian D, L, T untuk surat masuk. Kemudian pada surat keluar juga disesuaikan dengan sistem abjad, mulai dari huruf A, kemudian huruf B, huruf F, dan terakhir huruf G.